akuntansi itu? Pertanyaan seperti itu sering saya dengar, baik dari keluarga, tetangga, teman, dan yang lainnya. Untuk itu, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan perihal pengertian akuntansi dan ruang lingkupnya. Pengertian atau definisi dari akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dalam pengertian ini, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang menyediakan informasi kuantitatif entitas ekonomi atau usaha, terutama yang bersifat keuangan, yang nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan di antara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada. Dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada pengguna akuntansi. Kalian pasti penasaran, siapa sih yang butuh akuntansi itu? Akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Beberapa pengguna informasi akuntansi meliputi 1. Pemilik atau owner atau investor. Kedua, kreditur. 3. Karyawan. 4. Pelanggan. 5. Pemerintah. 6. Pemasok. 7. Manajer. 8. Masyarakat. Karakteristik perusahaan. Secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output yang akan dijual kepada pelanggan. Pelanggan perusahaan dapat berupa individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa yang ditukar dengan uang atau barang lain yang berharga. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk mendapatkan laba, tetapi ada juga perusahaan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Perusahaan yang mempunyai tujuan bukan untuk mendapatkan laba disebut perusahaan nirlaba. Kemudian ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa, perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan dagang, kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, kegiatan usaha adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Selanjutnya jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pemilik. 2. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk menyelenggarakan usaha dengan nama bersama. 3. Perusahaan perseroan atau korporasi adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi terdapat beberapa bagian diantaranya. 1. Akuntansi keuangan. 2. Akuntansi manajemen. 3. Akuntansi biaya. 4. Perpajakan. 5. Pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. 6. Penganggaran. 7. Perencanaan sistem informasi. 8. Pemeriksaan internal. 9. Akuntansi pemerintah. 10. Konsultasi manajemen. Profesi di bidang akuntansi meliputi 1. Akuntan publik. Akuntan publik yaitu akuntan yang memberikan jasa kepada publik atau masyarakat. 2. Akuntan manajemen.
Akuntan manajemen yaitu akuntan yang memberikan jasa untuk kepentingan manajemen perusahaan tertentu. 3. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang memberikan jasa atau bekerja pada organisasi pemerintahan. 4. Konsultan manajemen. Konsultan manajemen adalah akuntan yang memberikan jasa konsultasi untuk manajemen. Misal, konsultasi mengenai pajak, konsultasi mengenai kelayakan investasi, dan perencanaan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan selama satu kurun waktu periode tertentu. 2. Laporan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu atau periode tertentu. 3. Neraca yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. 4. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama kurun waktu atau periode tertentu. 5. Catatan atas laporan keuangan, yaitu berupa informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan kontrak-kontrak utang perusahaan, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jaga kesehatan dirimu, keluarga, teman, dan orang di sekitarmu. Terima kasih.